Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil duduk aja lah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin ini untuk beberapa menit saya untuk mendiseminasikan praktek baik yang sudah saya terapkan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir yang berkaitan dengan pengembangan media, Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang ini untuk media yang ke-10 kayaknya yang saya kembangkan, tapi ini media yang berbentuk digital. Sebelumnya memang saya sudah mengembangkan media-media lain juga yang berbentuk non-digital, ada juga di sekolah, tapi yang sekarang bentuknya digital dengan berbasis aplikasi. Jadi namanya Bapak Ibu, ada yang udah tahu namanya? Siaga. Dan aplikasi ini saya kembangkan itu dilatar belakangi dengan kondisi sekolah saya. Yang dimana di sekolah SMA Negeri 1 Bintan Pesisir ya seperti ini nih. Kalau nggak ada lampu, kita belajar, anak-anak nih belajar di dalam kelas, gerah ya. Kita juga kalau ada di dalam kelas dengan suasana kayak gini kan nggak nyaman. Jadi selain dengan kondisi sekolah yang masih ada keterbatasan, yang pertama sinyal itu belum kayak di sini lah ya. Kalau di sini masih sinyal ada, kalau di sana itu kapasitasnya hanya 20 Mbps. Bayang nggak 20 Mbps? Lambat kapasitas atau kecepatannya. Kemudian listrik, kami itu listrik sumber utamanya adalah PLTS, Pak Bu. PLTS itu kalau cuaca kayak gini nggak bakal ngangkat tuh. Ada memang backup lainnya adalah mesin Dongfeng yang pakai itu, pakai apa? Pakai engkol. Itu pun walaupun bisa meng-backup, tapi masih ada keterbatasan, Pak Bu. Keterbatasannya ya namanya alat ya. Seperti sekarang nih, PLTS nih rusak semua baterainya. Jadi nggak bisa nyimpan baterai, walaupun keadaannya panas juga nggak bisa. Mesinnya juga kelangkaan bahan bakarnya, kadang juga mesin rusak. Jadi anak-anak kalau nggak ada lampu, pembelajaran di kelas jadi tidak efektif. Akhirnya kami itu kalau misalkan siang hari nih, banyak yang dialihkan pembelajarannya. Dari dalam kelas, dipindahkan ke luar kelas. Nah, karena adanya latar belakang itu dan ditambah lagi sekarang kita itu kan sudah masuk di era digital gitu kan, dan sudah harus disiapkan nih anak-anak kita untuk ke era transformasi digital pendidikan Indonesia. Maka sesuai dengan perkembangan zamannya, saya akhirnya ada ide gitu, gimana caranya supaya anak-anak yang ada di pulau ini bisa menggunakan digitalisasi tapi tanpa bertergantungan dengan sinyal dan listrik gitu kan. Akhirnya saya coba saya pikirkan ketemulah dengan satu aplikasi yang saya bisa rancang dengan aplikasi itu untuk membuat satu media. Dan alhamdulillah terbuatlah satu media yang sebenarnya ini merupakan sebuah multimedia interaktif. Multimedia tuh kenapa namanya multimedia, Pak Bu? Karena di dalam satu media itu banyak media-media lainnya, ada audio, ada teks, ada gambar, ada videonya. Dan di sini akhirnya media ini saya buat dan terbuatlah media seperti ini. Ini dapat mewadahi selain menunjang digitalisasi pembelajaran di sekolah pulau, menunjang juga untuk pembelajaran berdiferensiasi, Pak Bu. Ya, diferensiasi itu kan ada konten, ini konten nih. Di dalamnya ada materi-materi, yang namanya konten kan materi. Ada materi-materinya. Kemudian prosesnya dalam setiap kali materi selesai itu ada LKPD dan ada penugasan. Jadi di situ ada prosesnya dan di mana guru posisinya di situ sebagai fasilitator yang mendampingi setiap kelompok dalam pengerjaan LKPD. Ya. Apalagi satu lagi ya. Diferensiasi produk ya. Produknya juga ada di sini. Jadi anak-anak itu nanti tugas akhirnya adalah membuat satu produk yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Produknya saya bebaskan. Terakhir saya menugaskan anak-anak membuat produk. Ya produknya itu tadi. Silakan kalian boleh buat produk poster, kemudian mapping boleh, video juga boleh, audio misalkan podcast boleh juga kalian bikin itu sesuai dengan kesepakatan dari kelompok masing-masing. Yang penting tidak keluar dari tujuan pembelajarannya atau materinya. Seperti itu tugas produk. Dan di sini ada
kontennya banyak Bapak Ibu, menu ya sebenarnya. Ada banyak menu. Yang pertama ada menu CP, capaian pembelajaran. Ini untuk satu elemen. Jadi saya masukkan elemen Pancasila, karena kalau misalkan untuk 4 elemen, kapan waktu saya untuk mengajar ya kan? Membuat media ini aja memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi untuk membuat ini tombol-tombolnya, untuk membuat desain bagian belakangnya ini menggunakan Canva. Nanti baru aset-asetnya yang dari Canva sudah kita bikin, baru kita masukkan di sini. Ini ada CP, kemudian ada materi. Materinya di dalam satu elemen itu kan ada berapa? Elemen Pancasila kelas 10 itu ada berapa? Ininya, subnya. 4 ya? 4 ya? Ada 4. Nah, di sini ada semua. Cuma di sini di materi ini saya buat 2 konten. Yang pertama slide presentasi, yang kedua video pembelajaran. Kemudian di sini ada game. Nah, ini yang menarik dari aplikasi saya, ada game. Game ini bisa kita gunakan untuk asesmen diagnostik juga boleh ya. Kemudian untuk asesmen formatif juga boleh. Ada quiz di dalamnya. Ada 32 quiz. Jadi kalau di kelas saya tampilkan proyektor, ada kotak-kotak tuh, 32 kotak. Anak-anak maju, silakan. Kalau misalkan untuk asesmen diagnostik ya, siapa yang mau maju? Coba pilih salah satu kotak, buka kotaknya. Nah, setelah buka kotak muncullah soalnya. Nah, anak-anak nanti menjawab. Itu untuk asesmen diagnostik, mengecek kesiapan belajar murid. Oh, berarti anak-anak ini udah paham nih yang bagian materi ini. Kemudian berikutnya ada asesmen. Ini asesmen untuk asesmen sumatif. Karena kenapa ada asesmen? Karena di sini kan satu bab, ibaratnya satu elemen. Jadi terakhir itu ada asesmen. Saya uji juga pencapaian tujuan pembelajaran mereka melalui asesmen. Kemudian berikutnya di sini ada referensi dan ada profil. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu bisa dapatkan di Google Play Store. Buka Play Store, kemudian cari ada nggak sih aplikasi saya di Play Store? Namanya Si Anak Garuda V2. Si Anak Garuda V2 di Play Store. Nah, ini aplikasi ini kalau sudah diunduh, kemudian tinggal download itu sudah tanpa menggunakan internet. Jadi kan menunjang pembelajaran di pulau ya. Si Anak Garuda V2. Ya. Iya, kalau si anak pulau gurunya. Play Store. Si Anak Garuda ya? Si Anak Garuda V2. Nah itu. Betul, iya. Silakan boleh diinstal. Enggak berat kok Bu, cuman 80 atau 90 MB saja. Nah, habis itu misalnya sudah terinstall, terunduh, tinggal install tanpa internet sudah bisa. Ya. Jadi ini kenapa saya buat ini ya karena tadi ada latar belakang. Yang itu tuh ada logonya kan? Hampir sama logonya dengan tampilan saya kan, Bu? Ya. Si Anak Garuda. Sama kan? Sama laki-laki gitu Bu ya? Laki-laki. Boleh diinstal, boleh nanti diperlihatkan ke anak-anak juga ya, barangkali untuk asesmen boleh juga gitu kan. Kalau yang sekarang masih materinya di materi pendidikan, materi elemen Pancasila. Silakan boleh dicoba ya Bapak Ibu. Kalau sekarang mau nyoba juga boleh. Coba Bapak Ibu buka satu menu deh. Saya coba pengen Bapak Ibu buka yang game. Yang game. Buka yang game. Nah, ada ya. Kita coba satu game, Bapak Ibu bisa gunakan yang bagian game. Di laptop bisa. Kalau di laptop aksesnya pakai yang versi hosting ya. Hosting itu ada semacam kayak website yang nanti itu harus dibagikan dari link dan harus ada yang bagikan juga. Bisa? Ada nggak yang saya bagikan? Pernah ya? Mana bukanya? Tunggu, itu tunggu. Coba Bu Mer buka yang game. Pilih salah satu game, jawab pertanyaan yang ada di game itu. Game. Pilih satu game, buka, jawab. Bebas, bebas. Ada 32. Oke. Bisa. Klik yang bagian ininya. Bagian iya.
ikonnya. Nah, kita tunggu. Bu, klik play. Apa? Di landscape kan biar ini Bu, Epi. Yang ini. Ya, di landscape kan. Ini mana I-nya hilang? Hah? I-nya hilang? I-nya hilang. Jadi Oh bisa? Gimana ini mengeditnya? Nggak usah dia anggap aja lah itu benar ya. Langsung SMA apa sekolahnya. Oke, silakan coba Bapak Ibu satu atau dua game. Salah ya Bu? Belum. Masih nge-download. Mana? Ini masih nge-download. Ini aplikasinya Mas. Oke. Ada Bu Yan? Nah, seperti itulah Bapak Ibu wujud dari MPI Siaga. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau coba, bisa mendownloadnya langsung. Ada 3 versi yang bisa digunakan. Yang pertama versi HTML5. Kalau HTML5 itu offline Bapak Ibu. Bisa digunakan di perangkat laptop kita. Tapi harus ada file yang hasil publish dari Articulate Storyline-nya. Kemudian yang kedua, ada versi hosting. Kalau versi hosting nanti saya bagikan link hostingnya yang berbentuk web. Bapak Ibu bisa juga tampilkan di layar. Yang terakhir versi aplikasi. Nah, versi aplikasi ini yang mudah, yang bisa diakses oleh Bapak Ibu, kemudian oleh anak-anak nanti bisa digunakan secara offline. Mungkin itu saja Bapak Ibu diseminasi yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri diseminasi ini, saya minta tanggapan dari satu Ibu dan Bapak, ada nggak yang mau memberikan tanggapan terkait dengan pengembangan aplikasi saya tadi? Bu Mer. Boleh Pak. Ini kalau gini betul ya Pak? Betul. Oh, pakai bahasa Inggris. Tanggapannya seperti apa Bu Mer terkait dengan aplikasi tadi? Boleh. Baik Pak, tanggapan saya untuk aplikasi Siaga si anak Garuda, ya ini sangat inovatif banget dan ini sesuai dengan keadaan siswa sekarang. Kan rata-rata kan siswa kita adalah Gen Z, di mana Gen Z itu paling suka kalau media pembelajaran itu berwarna kayak gini, apalagi kan digital. Anak-anak Gen Z kan lebih dekat dengan digital gitu. Karena saya pernah nerapin media pembelajaran tuh padahal tuh cuma di layar, ditampilkan di layar proyektor, ada gambar-gambar, dan itu mereka sangat tertarik. Katanya nggak bosan karena nampak gambar-gambar yang ngejreng-ngejreng warnanya gitu. Apalagi ini pakai aplikasi. Jadi sangat luar biasa sih Pak, inovatif banget. Ibu dari sekolah mana? SMA Negeri 1 Bintan Timur. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau memberikan testimoni atau tanggapan atau semangat buat saya yang ada di pulau gitu kan? Satu lagi deh, siapa? Buning ya? Buning dari SMK mana nanti disebutkan ya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni kami dari SMK Negeri 1 Bintan Timur untuk aplikasi Siaga, luar biasa, keren. Jadi ini kreativitas dari anak pulau, setidaknya kita yang di Bintan ini lebih maju lagi. Tidaknya kalau untuk peserta didik yang untuk zaman now sekarang memang luar biasa. Karena berkaitan dengan pembelajaran kurikulum merdeka ini sangat dipentingkan sekali, apalagi dengan perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi kita notabene harus selalu berkarya, setidaknya itu, walaupun inilah Pak Anggi luar biasa, contohnya keren, bagus, maju terus, pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning. Ada lagi Bu? Satu lagi. Bu Yani? Boleh Bu Yani? Oke, Pak Anggi, keren sekali. Kita sadari bahwasanya kita keterbatasan sinyal, ya itu ya hal yang tidak bisa kita pungkiri. Namun dengan aplikasi Siaga ini, si anak Garuda bisa mengatasi salah satu kekurangan kita, yaitu sinyal kita yang susah. Sementara anak-anak butuhnya ya seperti sekarang ini, mereka butuhnya media yang elektronik, media digital. Proses pembelajarannya pun medianya seperti itu yang mereka inginkan. Kadang kita pengen pakai media yang seperti itu, kadang sinyal nggak dapat. Ya,
sedikit listrik mati, sinyalnya lama gitu. Tapi dengan si anak Garuda, kita bisa persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi walaupun bagaimanapun keadaannya, aplikasi ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Nah, dimanapun, tidak perlu di pelosok pun dan tidak perlu manjat-manjat pohon untuk mendapatkan sinyal. Dan sekian, maju terus Pak Anggi, kami dukung dari MGMP, SMA dan SMK Bintan. Pak, mau? Boleh. Udah tersampaikan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dari MGMP Pendidikan Pancasila Kabupaten Bintan atas supportnya ya, dan semoga aplikasi yang saya kembangkan ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk saya yang ada di pulau, tapi untuk Bapak Ibu juga yang ada di sekolah-sekolah kota. Lebih luasnya lagi bisa diakses seluruh Indonesia ya, jadi ada kebermanfaatannya lebih luas lagi. Beli terasi dapatnya beli ikan dapatnya terasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.